Ya, Rabi'un Ats-Tsani. Itu yang benar begitu. Bukan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Ya, jadi sifat, polanya sifat bukan pola idhofah. Terus apa lagi? Jumada, bacanya Jumada al-Ula, bukan Jumadil, ya. Bacanya Jumada al-Ula. Kemudian Jumada al-Akhirah, ya, Jumada al-Akhirah. Kemudian apa lagi? Rajab, ya, Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, ya, Ramadan. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ada nggak bulan puasa di situ? Kalau secara nama aslinya nggak ada, ya. Tidak ada yang namanya bulan puasa. Nah, kemudian kok Ramadan disebut bulan puasa, gitu ya? Nah, Ramadan disebut bulan puasa karena inti dari Ramadan itu ya di puasa itu tadi. Ya, yang paling besar ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah puasa, makanya disebut bulan puasa, gitu ya. Ini persis seperti ketika Nabi bersabda tentang haji. Nabi bersabda tentang haji bilang apa? Al-Hajju Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah. Nabi bilang haji itu Arafah. Apakah haji itu cuma Arafah saja? Kan enggak. Ya, haji itu ada rukunnya, tawaf, sa'i, ya, ihram, tahallul dan sebagainya. Tapi Nabi menyebut al-hajju Arafah karena inti haji adanya di Arafah itu. Ya. Poin terbesarnya ada di situ. Meskipun yang lain juga penuh dengan pahala, ya, tapi begitu juga makanya Ramadan disebut bulan puasa. Ya. Meskipun ada ibadah-ibadah lain. Ada taraweh, kita nggak bilang Ramadan bulan taraweh, jarang sih yang kita dengar ya bulan taraweh, bulan iktikaf dan sebagainya. Tapi ketika udah Ramadan datang, itu langsung identik dengan bulan apa? Bulan puasa, ya. Apalagi kalau beberapa hari sebelumnya udah ada sirop marjan di TV itu, nah itu tuh, wa alamat rafi'i itu, ya. Sirop marjan, ya. Ada apa lagi? Kurma, bulan iktikaf dan sebagainya. Tapi ketika, ya, jadi apa namanya? Identik yang namanya Ramadan memang dengan puasa. Jadi kalau ditanya, kok dibilang puasa sih? Kan bulan Ramadan, betul. Namanya bulan Ramadan. Tapi karena di bulan Ramadan itu ada ibadah yang besar, yaitu ibadah puasa, maka dikenallah dengan apa? Dengan bulan puasa, gitu ya. Itu yang pertama tuh. Oke, kemudian bicara tentang kemuliaan. Kemuliaan bulan puasa. Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia? Ya, kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa? Ya, karena Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Allah yang memuliakan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu dijadikan sebagai Sayyidus Syuhur. Ya, Sayyidus Syuhur itu Ramadan. Di pemimpin bulan-bulan itu Ramadan. Kalau pemimpin hari apa? Hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, ya. Pemimpin hari dari 7 hari itu namanya hari Jumat. Ya, kalau Sayyidus Syuhur Ramadan. Pemimpin bulan-bulan dari yang 12 bulan itu adalah Ramadan. Ya. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan. Kalau gitu kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Jumat, lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kata para ulama, kalau seandainya Nabi Muhammad, ini berandai-andai ya, tapi kalau seandainya hakikatnya Allah yang tahu lah, memang Allah pilih lahirnya di bulan Rabiul Awal, ya. Jadi kata ulama, kalau seandainya, ini hikmahnya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan Ramadan, nanti bisa aja
kalau lahir bulan Ramadan ada yang berkomentar ya, bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah karena kebagian kemuliaan Ramadan. Ya, jadi dianggap mulia karena lahir di bulan Ramadan. Jadi kemuliaannya itu apa? Bagian dari kemuliaan Ramadan. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabi'un al-Awwal, justru sebaliknya. Ya, apa kemuliaan bulan itu menjadi tambah tinggi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tadinya bulan Rabiul Awal itu biasa-biasa aja, nggak ada keistimewaan apa-apa. Tapi begitu lahir sosok yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi sangat mulia. Ya, bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Lahir sosok manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kira-kira ya. Paham nggak nih? Ya, jadi mulianya bukan karena Ramadan. Jadi Nabi mulia bukan karena sesuatu yang lain. Justru Nabi mulia itu, kemuliaan Nabi membuat semua yang berkaitan dengan beliau jadi mulia juga. Gitu ya. Jadi kalau Ramadan mulia karena memang Allah jadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Apa alasannya? Banyak lah kalau kita mau lihat dalam kitab-kitab banyak ya. Kemuliaan Ramadan, ya tentu saja dengan rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Misalnya kita nggak pernah puasa setiap hari di bulan yang lain. Tapi kalau Ramadan kita puasa tiap hari kan? Ya, ada nggak yang puasa tiap hari? Senin Kamis aja jarang-jarang, ya, apalagi tiap hari. Tapi Ramadan kita puasa selama 1 bulan, setiap hari. Gitu ya, nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan hal-hal lain yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selama sebulan dilatih berpuasa. Itu menandakan satu kemuliaan. Bulan lain kita nggak ada. Ya, tambah lagi kita bulan Ramadan mulia juga karena Allah turunkan Al-Quran bulan suci Ramadan. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan mulia karena di dalamnya ada Al-Quran yang Allah turunkan ya, sebagai petunjuk buat kita. Maka jadi mulialah Ramadan itu. Kemudian apalagi Ramadan mulia karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa yang namanya Lailatul Qadr. Lailatul Qadri, ya, malam keagungan, malam kemuliaan yang nilainya khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah seandainya mampu, kemudian Allah kasih umur kita kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu sekitar 1000 bulan. Ya, kira-kira sampai nggak umur kita segitu? Kira-kira sampai nggak nih? Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60-70, jarang yang lebih kan. Seandainya Allah kasih umur kita sampai 100 misalnya. Berarti kan lebih dari 1000 bulan, ya kan? 83 tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Sedangkan ada orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar, maka tetap lebih baik yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu dibandingkan orang yang ibadah sebanyak 1000 bulan. Sebab sebutnya khairun, bukan sama, khair lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita jangan malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Lailatul Qadar itu rahasia, ya, nggak dikasih tahu tanggal berapanya, tanggal sekian, enggak. Makanya dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, kalau bisa jangan putus. Jangan putus apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Setiap malam kita ibadah pasti nyangkut. Nanti salah satunya Lailatul Qadar. Ya seperti itu, niatkan. Jadi nanti di pondok ya, malam isi dengan tarawih. Ya, silahkan. Nanti malam lagi tahajud dan lain-lain. Pokoknya ibadah malam itu jangan sampai apa? Jangan sampai kita malas-malesan ya. Jadi Ramadan ini mulia karena ada di situ Lailatul Qadar. Di bulan lain nggak ada. Ada nggak bulan lain Lailatul Qadar? Nggak ada. Ada aja di Ramadan aja. Ya. Dan banyak lagi kalau kita mau apa? Kalau kita mau cerita
tentang kemuliaan Ramadan. Itu yang berkaitan dengan bulannya sendiri. Nah, kemudian ada 5 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada umat ini di dalam bulan suci Ramadan. Ada hadisnya cukup panjang, ya, ada beberapa riwayat, kemudian disebutkan ada 5 hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Pertama apa? Pertama, hadiahnya itu adalah bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi. Ya, bau mulutnya. Dalam hadis Nabi mengatakan la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Jadi bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi. Tapi ingat hadis itu jangan sampai salah paham. Ya, dikata wanginya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Ya. Kalau di sisi manusia, wah, coba-coba ya, bisa pingsan orang. Kenapa? Karena mulut kita kalau nggak makan itu akan menimbulkan bau tak sedap. Ya, jadi makanya kita apa? Biarin aja. Bau mulutnya nggak apa-apa. Itu tandanya Allah kasih mulia tuh. Karena memang panas hawanya. Nah, jadi yang pertama kemuliaannya adalah Allah berikan bau mulutnya saja itu wangi di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab-kitab fikih para ulama fikih Syafi'i termasuk gitu ya, mengatakan kalau ba'da zuhur, udah zuhur itu tidak perlu kumur-kumur ketika wudu. Supaya bau mulutnya tidak hilang. Ya, jadi ketika wudu udah zuhur nih jangan berkumur-kumur supaya bau mulutnya tetap ada. Kalau seandainya bau mulutnya hilang dengan kumur-kumur, ya udah. Nah, itu hilang fadilahnya. Makanya kita jaga mulut kita. Biarin bau lah, tapi jangan suka ngobrol sama teman deket-deket ya, takutnya pada pingsan ya. Apalagi kalau pas lagi sahur makan jengkol gitu. Jangan lah ya. Itu yang pertama ya. Jadi apa keutamaannya Allah berikan hadiah buat umat Nabi Muhammad itu dengan bau mulutnya. Yang kedua, malaikat memohonkan ampun buat orang yang puasa sampai waktu berbuka. Jadi istighfar malaikat. Dalam riwayat lain semua makhluk, bukan cuma malaikat, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di air memohonkan ampun buat yang puasa. Coba bayangin. Insya Allah enak banget malaikat mohonkan ampun. Malaikat pernah berbuat dosa? Nggak pernah. Kalau malaikat istighfar minta ampun buat kita kepada Allah pasti diterima. Kenapa? Karena nggak ada dosanya malaikat. Malaikat nggak ada dosa. Ikan punya dosa? Enggak lah, ikan nggak mukallaf. Ya, ikan mintain ampun buat kita, masya Allah. Nggak usah banyak-banyak. Ya, keluarga besar ikan teri aja. Ya, keluarga besar ikan teri banyak nggak? Banyak. Ya, ikan teri ikut KB nggak? Enggak, ikan teri nggak ikut KB, anaknya banyak, sekali betelor banyak. Belum lagi keluarga besar udang rebon. Ya, 1 kilo udang rebon ada berapa banyak tuh? Tahu, saya nggak pernah hitung soalnya. Seandainya mereka semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, oh masya Allah, dosa kita diampuni, enak betul. Sekarang saya tanya di sini, anak-anak semua nih termasuk saya, ada nggak yang nggak punya dosa? Angkat tangan yang nggak punya dosa. Ada? Ya nggak berani kan? Sama saya juga nggak berani. Dosa saya banyak ya. Ya, makanya ketika malaikat memohonkan ampun, semua binatang termasuk ikan-ikan mintain ampun, wah masya Allah. Allah kasih itu kemuliaan itu untuk kita. Enak betul. Dosa kita banyak, dosa kita nggak terasa dikerjakan. Tapi ketika malaikat hamba-hamba Allah yang baik itu mintain ampun buat kita, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu hujan kayak gini. Aduh, doanya mustajab. Ya, masa-masa hujan begini doa mustajab. Kita mohon kepada Allah yang baik-baik ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apa hadiahnya? Allah hias surga. Ya. Jadi surga itu disuruh dandan untuk kita di bulan Ramadan ini. Berhias secakep-cakepnya. Allah perintahkan surga berhias, dihias terus secakep-cakepnya. Kenapa? Persiapan menyambut orang-orang yang berpuasa Ramadan.
takut-takut ada yang meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal, itu surga udah siap dengan segala keindahannya. Wow, udah siap menyambut orang yang meninggal di bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa. Mau ke surga? Mau meninggal? Yang tadi bilang mau, siap-siap. Ya, iyalah harus mau. Masa mau masuk surga nggak mau meninggal? Ditanya, mau masuk surga? Mau meninggal? Enggak. Gimana caranya? Ya, kalau kita mau masuk surga harus meninggal dulu kan? Ya. Mau meninggal? Mau? Sekarang? Jangan, Ustaz, belum buka puasa. Iya, nanti pokoknya kapan aja kalau sampai Allah takdirkan, ya udah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surga itu udah apa? Udah siap menyambut setiap orang yang puasa Ramadan. Di surga udah enak banget disambut, lebih hiasannya lebih canggih lah. Udah susah dibayangkan. Ya, sehingga ketika masuk surga kita udah sangat indah. Yang ketiga ya. Yang keempat, kemuliaan Ramadan itu adalah setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setan gak bisa bergerak, kayak dibelenggu, diikat. Maksudnya gimana? Tapi itu masih banyak yang maksiat. Ini berlaku bagi orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Ini berlaku bagi orang-orang yang betul-betul bisa menguasai dirinya. Sehingga nggak ada peluang untuk setan masuk. Ya. Dalam pandangan para ulama, satu nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Nah sekarang kita bisa mengendalikan nafsu kita dengan puasa Ramadan, maka setan udah nggak punya ruang untuk masuk. Kenapa? Nafsu aja bisa kita kalahkan. Kalau kita puasa, kalau kita ibadah, sehingga setan bingung mau ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sini kayak keikat. Jadi kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini betul-betul mengendalikan hawa nafsu kita, setan udah nggak punya peluang untuk menggoda kita lagi. Ya, tapi kalau yang di luar kita lihat misalnya banyak orang masih maksiat, ya berarti dia membebaskan belenggu setan tadi. Jadi nafsunya diumbar, ya setan gampang godain dia. Itu yang keempat ya. Yang kemudian yang kelima, malam terakhir Ramadan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Malam terakhir, berarti malam apa itu? Malam takbiran. Ya, jadi udah selesai Ramadan, besok malam takbiran. Kita takbiran itu. Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus aja tuh. Ya. Nah, itu kita diampuni. Ya. Jadi betul-betul Allah nih sangat memuliakan kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hadiah khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita, karena Ramadan itu bulan yang dimuliakan Allah, Ramadan diisi dengan ibadah-ibadah yang banyak supaya kita jadi mulia. Ramadan bulan yang dimuliakan Allah, maka siapapun orang yang memuliakan bulan suci Ramadan, dia akan mulia. Dan siapapun yang menghinakan Ramadan, maka dia akan hina. Jadi kalau kita pengen jadi orang mulia, kita harus memuliakan bulan suci Ramadan. Ya. Tapi kalau kita menghinakan bulan suci Ramadan, menganggap ini mah bulan biasa-biasa aja. Ini mah nggak ada kelebihannya. Akhirnya makan biasa siang hari tanpa uzur, minum, terus saja melakukan maksiat. Ya itu berarti dia nggak paham keutamaan Ramadan. Sehingga dia tidak akan mulia, tapi dia justru akan hina. Ya. Maka kita harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bulan suci Ramadan. Nah, salah satu jalan, salah satu hal yang wajib kita pertahankan, kita ikhtiarkan, perjuangkan dalam bulan suci Ramadan itu bulan puasa. Puasa itu tadi. Kalau kita membuat secara logika nih, logikanya begini. Di Quran Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, pasti bertakwa. Jadi kalau dibuat rumus di situ ya, iman plus puasa hasilnya takwa. Gitu ya, iman plus puasa hasilnya takwa.
Targetnya nih, ini kalau belajar ilmu mantik, ini premis mayornya kira-kira gitu ya. Jika orang beriman dan berpuasa, maka dia akan bertakwa. Ya, premis mayornya gitu. Nanti premis minornya ada lagi statement berikutnya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya kan? Disebut yang paling mulia yang paling bertakwa. Maka dari dua ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, orang yang beriman dan berpuasa adalah orang yang paling mulia. Gitu ya? Itu secara logikanya gitu. Paham nggak? Cara ngebangun argumennya paham nggak? Ya. Jadi kalau orang puasa, ya, beriman, puasa akan bertakwa, gitu kan? Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kesimpulannya, orang yang beriman dan berpuasa, maka dia akan jadi orang mulia. Cara berpikirnya gitu. Ya, makanya kita jangan main-main, jangan sia-siakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk apa? Memperbanyak ibadah. Khususnya puasa nih, dijaga betul puasanya. Ya. Nah, tentu yang dimaksud puasa bukan sebatas menahan lapar dan haus saja, ya. Puasa itu secara bahasa kan artinya imsak, ya. Puasa secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan diri. Itu secara makna tuh, secara bahasa, lughatan. Kalau dalam kitab-kitab fikih disebut as-shaumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Menahan dari apa saja itu namanya puasa. Makanya misalnya ada dalam kisah Maryam, ya. Maryam ketika dituduh oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia berzina dan sebagainya. Maryam bilang, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar kepada Allah yang Maha Rahman sauma. Saya nazar saum. Saum di situ apa? Maknanya diam, nggak mau ngomong. Bukan nggak mau makan. Karena kalau di situ nggak akan dimaknai puasa secara syariat. Apa sebabnya? Pertama, Maryam baru melahirkan. Biasanya kalau habis melahirkan apa? Nifas, ya kan? Kalau nifas kan nggak boleh puasa. Jadi secara logikanya begitu. Maka di situ dia puasanya bukan puasa nggak makan nggak minum, tapi puasa nggak bicara. Makanya ayat berikutnya menjelaskan, falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak mau ngomong sama orang. Hari ini udah percuma ngomong juga nggak akan percaya. Kenapa? Kalau Maryam itu melahirkan seorang anak bukan karena berzina, tapi karena Allah yang memberikan. Jadi untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maryam melahirkan anak yang bernama Isa tanpa apa? Tanpa sosok ayah. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Di Quran nama nabi yang disebut orang tuanya adalah Nabi Isa. Isa bin Maryam. Selalu begitu kan? Isa bin Maryam. Coba nama bapaknya Nabi Musa disebut nggak di Quran? Musa bin siapa? Disebut nggak? Nggak. Apalagi Nabi Adam, nggak ada namanya bapaknya. Adam ibnu siapa? Ada namanya? Nggak ada. Nabi Adam nggak punya bapak. Ya, Ibrahim disebut nama bapaknya nggak? Nggak. Tapi selalu kalau Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Untuk apa disebut Isa bin Maryam? Supaya akidah kita terjaga bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, tapi anak Maryam. Ya, keyakinan kita begitu, nggak boleh itu. Kalau seandainya ada orang lain meyakini Isa anak Allah, urusan mereka. Nanti di akhirat akan ditunjukkan bahwa Isa bukan anak Allah, tapi Isa adalah anak Maryam, putra Maryam, Isa bin Maryam. Selalu begitu. Nah itu, maka Maryam ketika itu, inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, saya nazar kepada Allah, saya nggak mau ngomong hari ini. Ya, falan ukallimal yauma insiya. Itu secara bahasa. Jadi misalnya ada makna lain lagi, misalnya dia puasa apa? Nggak mau ngapain, nggak mau kerja misalnya. Ya udah berarti dia puasa dari kerja, imsak. Udah saya nggak kerja dulu, saya cuti dulu, berarti dia imsak. Nahan diri dari kerja. Ya. Puasa dari apa? Dari gadget misalnya. Bisa juga tuh imsak. Ya, kayak kalian nih.
Puasa atau memang terpaksa? Ya, jangan-jangan bukan puasa karena terpaksa Ustaz. Jadi kita nggak bisa main gadget. Ya. Tapi kalau seandainya biasa udah Ramadan atau selama Ramadan saya nggak mau main gadget. Dah puasa 30 hari nggak pegang gadget. Wah bagus itu. Bahkan seterusnya kalau bisa, wah alhamdulillah. Ya, tapi enggak kan? Begitu udah keluar pintu gerbang langsung nyala kan? Ya, oke lah. Jadi puasa itu maknanya secara bahasa menahan. Tapi kalau secara lugatan, secara syar'an, ya itu imsak. Al-imsak anil mufattirat min tulu'is syamsi, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, jadi menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, membatalkan makan, minum dan yang lain-lain lah. Dari terbit fajar, waktu subuh berarti ya, sampai terbenam matahari. Ya, jadi maghrib sudah selesai itu. Itu secara syar'an. Ya. Nah, tapi yang kita inginkan supaya kita betul-betul jadi orang yang mulia itu jangan sampai puasanya hanya puasa sebatas itu saja. Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 level, 3 tingkatan. Ada puasa awam. Puasa awam ini puasa orang biasa. Puasa orang-orang yang ya kayak puasa anak kecil lah, kira-kira gitu. Jadi anak kecil tuh, anak-anak saya waktu masih kecil tuh, ada kalian juga waktu masih kecil kayak gitu. Itu bisa tuh puasa awam. Kenapa? Karena cuma nahan lapar, haus, udah selesai sampai maghrib. Nggak makan, nggak minum. Anak-anak kecil bisa. Anak-anak TK udah ada yang mulai puasa. Anak SD udah puasa. Jadi dia cuma menahan diri, tidak makan, tidak minum saja. Ya, itu orang awam, tingkatan orang awam. Dari kecil rata-rata kita begitu. Ada nggak yang sampai dewasa gitu? Ada yang sampai dewasa gitu. Tetap aja dia nggak punya pemahaman yang lain. Cuma nahan lapar, haus, dan sebagainya yang membatalkan puasa. Ini kata Imam Ghazali, juga diperkuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalau yang kayak gini nih katanya masuk dalam hadis Nabi, lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda iftarih. Bahagia kalau pas buka puasa. Senang nggak? Mau buru-buru apa nggak? Tuh kan, mau cepat-cepat buka puasa. Pulpennya ketelan nanti puasa. Ya. Jadi buka puasa kita senang. Senang nggak? Senang kan meskipun cuma makan kurma aja, ya kan? Minum air putih aja, senang nggak? Alhamdulillah. Saya juga gitu kalau buka puasa. Meskipun cuma minum air putih sama kurma, alhamdulillah. Nanti ada ayam bakarnya. Ya, jadi kita bahagia ketika buka puasa, ya nggak? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wa farhatun indar ru'yah. Bahagia yang kedua kapan? Ketika ru'yah. Ru'yah itu artinya ngelihat. Nah, cuma kata ulama, untuk orang awam itu bahagianya ketika ru'yatul hilal di bulan apa? Fi Syawal. Itu orang awam tuh. Makanya begitu ada pengumuman dari pemerintah misalnya, besok lebaran. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Itu orang awam. Hore, besok makan lagi. Orang awam begitu, anak kecil dikasih tahu, besok lebaran. Wah, asik, dapat duit lebaran. Gitu ya? Masih ada yang kayak begitu? Nah, kalau masih begitu modelnya, berarti puasanya masih puasa awam. Ya, masih puasa kelas dasar. Cuma nahan lapar, haus, udah. Tapi begitu dikabarin, buka puasa nih nanti maghrib, alhamdulillah makan. Bahkan makannya lebih banyak dari bulan lain. Kolak lain, risol lain, kurma sunnah, gorengan wajib. Ya, macem-macem tuh. Ya, nanti makan lagi nasinya nambah. Habis tarawih makan Indomie. Wah, Allah. Jadi makan yang harusnya bulan puasa itu dikurangi makannya, ini malah lebih. Atau minimal sama. Kalau bulan lain makannya sarapan, siang, dan malam ya, 3 kali. Nah sekarang Ramadan makannya sahur, buka puasa, dan ba'da tarawih. Jadi sebenarnya cuma nuker jadwal doang. Ya, kadang-kadang porsinya 2 kali lipat. Berarti itu bukannya mengurangi makan, tapi jamak. Ya, menjamak makan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang, nah makanya kenapa ada orang-orang puasa tapi nilainya biasa-biasa aja. Karena dia tidak memahami makna puasa. Jadi cuma puasanya puasa nahan lapar sama haus aja.
Itu masalah yang terjadi pada kalangan awam. Orang-orang yang nggak paham agama, nggak mau belajar, ya sudah akhirnya puasa nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum, udah gitu aja. Ya, dan hal yang membatalkan puasa. Jadi bahagianya ketika buka dan ketika ru'yat hilal Syawal. Begitu dikasih tahu, oh kelihatan, ya 5 derajat. Oh alhamdulillah besok lebaran, pakai baju baru, ya, makan ketupat, apalagi macam-macam deh ya, mudik. Wah, itu aja bahagianya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa khusus namanya. Ya, puasa khusus. Apa puasa khusus? Puasa khusus itu puasa yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu puasa orang yang menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal lain yang membatalkan puasa, juga menahan 7 anggota tubuhnya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Matanya dijaga, nggak ngeliatin yang diharamkan. Kupingnya dijaga, jangan ngedengerin yang diharamkan. Lidahnya dijaga, nggak ngomong yang diharamkan. Tangan dijaga, nggak megang, nggak menggunakannya untuk hal-hal yang Allah murka. Perut dijaga, nggak makan yang haram. Ya, kemaluan dijaga, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murka. Kaki dijaga, jangan jalan ke tempat-tempat yang nggak baik. Itu namanya puasa khusus. Jadi dia betul-betul menjaga 7 anggotanya itu supaya naik derajatnya. Tapi kalau puasa matanya masih ngeliatin yang diharamkan Allah, berarti belum berpuasa secara khusus. Ya, ngeliatin ada yang cakep diliatin, ih cakep ya. Iya, yang manis lewat gitu ya. Nah, itu tuh matanya nggak dijaga. Kupingnya nggak dijaga, dengerin. Lisannya nggak dijaga, gosip. Puasa tapi gosip terus. Gibah terus. Udah gitu pakai dalil lagi gibahnya. Ini apa aja nih ya, bukan ngomongin orang nih. Tapi emang gitu dia mah pelit. Wah memang, nyambung terus semuanya. Ya, jadi rame itu ngomong semuanya. Dia bilang bukan ngomongin orang. Terus ngomongin apa tuh? Yul, ngomongin. Ghibah itu kita membicarakan orang yang memang ada pada diri dia, itu namanya ghibah. Ya, kita membicarakan keburukan orang lain memang ada pada diri dia. Misalnya orangnya pelit, kita bilangin dia mah pelit, itu namanya ghibah. Tapi kalau dia nggak pelit, kita bilang pelit, itu namanya bohong. Ya, jadi kalau ngomongin orang nggak ada benernya, yang buruk-buruk ya nggak ada benernya. Jadi jangan tuh lisannya ngomong yang sembarangan, ya ghibah, ya bohong, dan macam-macam lagi lah. Itu kan membuat pahalanya nanti nggak bernilai. Seru sampai semuanya, perutnya, tangannya. Tangan dipakai buat apa tangannya? Kaki dipakai buat apa? Dan seterusnya. Makan, perut jaga. Nanti buka puasa, makannya apa? Jaga. Jangan sampai udah dari pagi menahan dari yang halal, bukan yang haram. Menahan diri dari yang halal. Kita nggak makan tuh halal, roti itu halal, air itu halal, tapi kita tahan. Jangan sampai begitu buka makan yang haram. Atau makan yang halal juga jangan berlebihan. Kan begitu. Supaya apa? Pas taraweh kuat. Kalau kebanyakan makan pas taraweh baru 2 rakaat nguapnya 10 kali. Nguap dulu. Ya, bagaimana mau kuat ibadah kalau seandainya terlalu banyak makan? Ya, jadi jangan kita terlalu banyak. Kan kata Allah apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Kalau udah berlebihan gak bagus. Apa aja yang berlebihan gak bagus. Bikin sakit, bukan kita sehat malah sakit ya. Itu yang kedua. Makanya pakai nih matanya buat ngelihat Quran. Kalaupun kalian hafal 30 juz misalnya, kalau baca Quran, baca, lihat biar mata kalian ikut ibadah. Ya, biar mata kita ngelihat firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, begini. Kuping dengerin orang baca Quran, dengerin nasihat yang baik. Terus lisan banyak zikir, ya, banyak baca yang baik-baik, begitu. Sehingga semuanya puasa kita masuk minimal puasa khusus. Bukan puasa awam. Kalau puasa awam cuma puasa sekedar kayak anak kecil yang memang belum paham apa-apa. Atau kayak bapak-bapak yang kayak anak-anak. Ya, masih juga ada gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu udah tua tapi kayak bocah aja. Karena nggak pernah belajar agama dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah puasa khusus. Ya. Puasa yang sangat-sangat khusus. Nah ini memang berat kalau yang ini deh ya. Ini makom para nabi dan para wali. Ya, kalau kita nabi bukan, wali apalagi, paling wali santri kita. Ya. Atau wali nikah kalau nanti udah punya anak mau nikahin anak. Ya. Tapi kalau waliullah berat ini. Jadi
bukan cuma menahan lapar, haus dan sebagainya. Dia tahan juga 7 anggotanya plus hatinya dijaga betul daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pengen sebentar pun hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus. Jadi hatinya selalu sadar. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi begitu. Dalam keadaan apapun enggak pernah lupa sama Allah. Para aulia juga begitu, dijaga betul. Nah, ini yang susah. Ya, kalau kita rasa-rasanya berat untuk sampai ke makom ini. Bisa nggak sih? Ya bisa kalau seandainya berani mencoba. Ya dibimbing. Cuman kan itu berat perjalanannya. Ya oke lah, kita nggak bisa masuk ke makom khusus. Paling nggak puasanya puasa khusus deh. Jadi selain kita nahan lapar, haus dan sebagainya, kita juga nahan anggota tubuh kita yang tadi ada 7 tuh. Jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah murka. Kalau enggak, kita nanti masuk dalam sabda Nabi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus aja. Enggak dapat apa-apa yang lain. Pahala enggak dapat, ridho Allah enggak dapat. Kenapa? Habis. Udah capek-capek kerja tapi enggak dapat gaji. Udah capek-capek kerja tapi enggak dapat imbalan apa-apa. Rugi kita. Makanya jangan merusak ibadah kita dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemuliaan puasa. Jadi kita bulan puasa, kita sekarang ada di bulan yang mulia, maka muliakan diri kita dengan apa? Dengan melakukan amal-amal soleh. Banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu rukunnya 2. Ada perintah dijalanin, ada larangan ditinggal. Itu namanya takwa. Nah, sekarang kita kalau pengen mulia, ya sebagaimana Allah muliakan Ramadan, maka kita harus jalanin perintah Allah, jauhkan larangannya. Mudah-mudahan kemuliaan Ramadan juga akan nempel pada diri kita, menjadi orang yang mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah masih akan ada lagi yang lain-lain dari ustaz-ustaz yang lain. Disimak terus supaya jangan tidur, ya, supaya dapat manfaat dan semakin berkualitas lagi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, telah kita dengarkan bersama untuk kismis pada sore hari ini. Banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ardi tadi, ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sangat bersyukur kita di pondok ini, ya, karena banyak teman-teman kita di luar, ya, sorenya itu nggak dijamu dengan ilmu, ya, ngabuburit, nongkrong, nggak jelas, ya. Kita di sini hampir semuanya ada kajian, ya, kajian kitab di pagi hari, ya. Di sore hari ada kismis, mungkin malam nanti ada kegiatan lagi dari PDL. Jadi full, ya, insya Allah nggak kerasa selama 20 Ramadan, nggak kerasa. Tiba-tiba besok udah pulang aja insya Allah. Ada nggak mau pulang ya? Apa mau iktikaf di pondok semuanya? Baik, saat ini kita adakan tanya jawab. Silakan. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau ingin curhat, ya, atau apalah, ya, silakan. Kita masih ada beberapa menit, ya, 10 atau 15 menit menjelang berbuka. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan mungkin terkait materi, ya, mungkin dan terkait lain-lain, ya. Insya Allah nanti akan dijawab. Baik, silakan. Ada dari Solin atau dari Pristek? Oh, Pristek, Bimo. Ya, tafadhol, Bimo. Berdiri. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yang saya pribadi merasa kalau saya masih berada di makom puasa yang awam, ya. Saya rasakan begitu banyak, bukan di bulan-bulan Ramadan aja sih, ya. Begitu banyak hal-hal yang memicu amarah dan emosi. Bagaimana sih untuk saya yang berada di posisi makom awam ini untuk terus menjaga supaya tetap duduk puasanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ya. Udah. Waalaikumsalam. Udah. Langsung. Baik, terima kasih Bimo ya. Pertanyaannya bagus. Bagaimana merasa puasanya masih puasa awal? Yang lain juga sama nggak? Atau yang lain udah khusus? Kalau lihat mukanya sih udah kayak khusus semua nih. Atau khusus jangan-jangan. Sampai nggak ingat apa-apa, kecuali tidur. Ya oke, nggak apa-apa. Itu perasaan yang baik, artinya tawadhu kita. Tapi juga memang bisa jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita bisa nggak sih mau naik tingkat? Bisa. Tapi memang itu perlu latihan, perlu mujahadah, perlu perjuangan. Dan itu harus dicoba terus, ya. Jangan berhenti, jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Itu kan dalam akhlak ya, kayak akhlak lagi. Kalau Imam Ghazali menggambarkan sederhananya begini. Akhlak itu bisa diubah apa enggak? Bisa, kata Imam Ghazali. Seperti orang yang tadinya tulisannya jelek. Ya, bisa enggak tulisannya berubah jadi bagus? Bisa enggak? Siapa yang tulisannya jelek? Wah, terlalu banyak yang angkat tangan. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada anak tulisannya jelek nih ya, itu bisa menjadi bagus dengan apa caranya? Dengan latihan kan? Latihan terus. Sehingga lama-lama tangannya lentur, jadi bagus tulisannya. Ya. Kalau nggak pernah latihan, bisa berubah jadi cakep nggak? Nggak bisa. Meskipun bilang, udah nanti aja deh, saya mau jelek juga nggak apa-apa. Ya, ntar juga lama-lama jadi bagus. Enggak, kalau nggak latihan dia nggak akan bagus. Jadi tulisan jelek akan menjadi bagus kalau dilatih. Itu yang sifatnya fisik ya. Gimana yang sifatnya rohani? Jiwa kita. Kalau seandainya kita pengen jiwa kita yang tadinya kotor, yang tadinya kurang baik, yang kurang sabar dan sebagainya. Gimana bisa berubah nggak sih jadi sabar? Bisa, asal dilatih. Dilatih. Kontrol diri kita. Misalnya biasanya kita kalau bercanda dikit, baper, marah gitu. Besok kan puasa melatih kita nih. Kalau seandainya ada yang ngajakin, yang usil, kita nggak boleh marah kan kita. Ini shaim, saya puasa. Besok gitu kalau ada yang biasa aja, nggak usah cepat ngambek. Ya, begitu juga ketika ada orang ngajakin yang nggak bener, kita udah diajarin puasa nahan diri daripada hal yang Allah nggak ridho, jangan diikutin. Saya nggak ikut. Kayak gitu. Jadi itu memang harus dilatih. Ya, kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya kita mau naik tingkat tapi nggak latihan ya nggak bisa. Ya mau naik sabuk aja di syufu harus latihan ya. Kalau nggak latihan bisa nggak naik tingkat? Apa syarat latihannya? Lompat apa? Lompat harimau? Ya, atau lompat apa? Udah bisa lompat harimau belum? Pak Imam udah bisa belum lompat harimau? Udah bisa. Apalagi lompat yang lebih susah dari harimau apa? Lompat dari kenyataan. Lompat apa? Wah, itu lompat dari kasur enak. Ya, lompat harimau. Kalau kalian nggak bisa nggak pernah latihan, ya jangankan lompat harimau. Lompat kucing juga nggak bisa kan? Tapi kalau latihan, jangankan lompat harimau. Wah, lompat yang lebih dari itu pun kalian bisa. Begitulah, baru naik tingkat. Kalau nggak bisa ya nggak boleh naik tingkat. Ya, latihan kecepatan. Kalau nggak bisa, kalau nggak pernah lari pagi, nggak kuat, ngos-ngosan. Baru lari sebentar udah ngos-ngosan. Tapi kalau latihan terus, itu bisa bisa jauh pun kelihatan. Ya, saya pernah lihat Visal tuh, lagi lari sore waktu perpulangan kemarin, sampai ke arah Setu sana saya lihat. Ya kan? Iya, orang saya lihat di mobil. Ya, saya lagi naik mobil, dia lari tuh sampai ke daerah Setu sana. Bisa lari. Itu muridnya gimana gurunya tuh? Ya, gimana mudirnya? Itu baru muridnya segitu. Kalau mudirnya naik mobil. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Jadi harus latihan. Makanya ada istilah dalam agama itu riyadhah. Ya, riyadhatun nafsi, mujahadatun nafsi. Kita harus riyadhah, latihan. Selain butuh olahraga, kita juga butuh olah jiwa. Kalau jiwa kita nggak diolah, nggak dilatih ya, kita bisa jadi rusak. Cepat ngambek, ya, cepat marah, ya nggak sabar, pelit dan sebagainya. Itu bisa dilatih. Asalkan kita mau, ya. Pahit dong, ya pahit. Capek dong, capek lah. Tapi nanti hasilnya akan manis kita rasakan, ya. Gitu Bimo ya. Ya, terima kasih. Silakan. Baik. Untuk selanjutnya mungkin kuis ya. Bagi yang bisa jawab nanti bakal dapat hadiah dari panitia. Wah, silakan yang bisa jawab sebut. Kan bisa jawab. Sebutkan 5 hadiah istimewa yang Allah berikan ketika bulan puasa. Nah, panitia jangan nego loh panitia.
Solin dulu ya, yang perdana puasa di pondok ya. Ya. Oh iya, PM juga ya. Solin dulu. 1, 2, 3. Ya, Muas, buat Muas. 5. Nggak apa-apa. Yang Akhwat sebenarnya udah nunjuk duluan, cuman karena nggak kelihatan ya mohon maaf ya. Muas, Apa Muas? jangan dibaca. Ayo. Ya, 1. Terus? Oke, yang lain. Lewat. Tarik. 5. Hah? Belum hafal. Oke, lain Nanti. Hafal. Ya, Umar. Ya. Yang kedua. Setan dibelenggu ya. Terus 3. Ya. 4. Ya. Terakhir 5. Ayo, satu lagi. Malam takbiran. Ya, benar. Ya, selamat. Selamat buat Umar ya. Hadiahnya adalah diberi takjil untuk puasa sore hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, siapa namanya? Umar ya. Umar dapat hadiah nanti dari saya kasih hadiah ya. Nanti ketemu saya habis sholat maghrib, saya kasih hadiah buat kamu. Alhamdulillah. Hadiah khusus buat Umar dari Ustaz Adi. Ya. Baik, karena waktu sudah menjelang Ramadan. Udah mulai lapar. Pak Erikson nggak fokus karena memang belum ada yang bangunin sahur. Udah ada azam, udah ada azam tetanggaan, boleh bangunnya azam. Baik, syukron, terima kasih teman-teman sudah hadir pada kajian Kismis sore hari ini. Nantikan kajian Kismis berikutnya yang insya Allah akan lebih menarik dan banyak manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.